Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fazlan Aryadi. Ini untuk kelengkapan tugas dari Universitas Terbuka, tugas 1 budidaya tanaman perkebunan. Saya sudah berada di kebun kelapa dan pembibitan punyanya kelompok tani Sendang Barokah, Desa Sendang Rejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, untuk menanam bibit kelapa. Ini adanya bibit kelapa kopior. Di sini pun ada yang bibit sudah bersertifikasi. Nah, ini sertifikasi biru dari Balai Sertifikasi Solo Pertanian benih Solo. Ini nanti kita tadi sudah ketemu dengan pemiliknya sekaligus ketua kelompok tani Sendang Barokah. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Matur suwun. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Fazlan Aryadi dari BPP Tayu. Saya di sini sebagai penyuluh. Kami tadi sudah mengamati lahan kebun jenengan. Lahan jenengan itu berupa kelapa, kebun kelapa nggih. Varietasipun apa Bu? Varietasnya ada 3, yaitu hijau, kuning, coklat. Itu genjah kopior atau genjah semua, genjah kopior. Permasalahan yang dialami selama ini apa? Permasalahan yang utama yaitu wangu. Wangu. Sudah menggunakan obat napa mawon jenengan untuk mengatasi wangu? Selama ini saya menggunakan Feromonas dengan alat perangkap yang sudah dibuat sendiri. Tapi ini efektif napa mboten? Ya ada plus minusnya. Ada plus minusnya, soalnya kalau tidak hati-hati dalam perangkap itu bisa kena sendiri, malah di pohonnya itu sendiri. Jadi malah mengundang kan Feromonas kan istilahnya mengundang. Jadi kalau tidak hati-hati bisa malah termakan oleh wangu. Tapi napa niku belum pernah mesti secara bertahap berkelanjutan apa mboten niku? Nah, di tempat saya ini kan kalau sudah 3 bulan saya ganti Feromonasnya. Sudah 3 bulan saya ganti Feromonasnya gitu. Jadi permasalahannya itu malah mengundang banyak karena nganu nggih Bu. Tapi tidak semua napa sedanten di lingkungan ini kesadarannya ada karena saya kasih tahu ini alatnya ini, dan saya kasih alat sama Feromonasnya. Jadi ya bersama-sama cara pemberantasannya. Untuk selain penyemprotan atau obat-obat yang selain Feromonas saya menggunakan Marsal. Penyemprotannya menggunakan Marsal. Itu yang itu kalau Marsal kan yang masih pendek-pendek itu kan masih bisa saya semprot di lingkungan. Tapi kalau yang tinggi kan nggak mungkin itu saya semprot, nggak mungkin. Engkangan pohon-pohon yang udah terserang, ada penanganan khusus apa berikut? Penanganan khususnya kan paling pemotongan. Hanya pemotongan dan langsung dibakar, diusahakan langsung dibakar. Sebenarnya sudah ada kesadaran gitu untuk di sini untuk penanganan hama dan penyakit. Sebetulnya sudah ada kesadaran, tapi untuk mendapatkan Feromonasnya yang kesulitan. Iya, betul. Online harga 50 ya Mas? 100, kira-kira 100. Harganya kan kalau untuk petani kan terlalu tinggi. Mungkin kalau saya dulu menggunakan kan karena ada fasilitas dari kabupaten. Untuk percobaan menggunakan garam apa pernah menggunakan? Juga sudah pernah, sebelum ada Feromonas kami menggunakan garam dapur. Karena tahu saya itu ya yang efektif garam dapur, tapi ternyata ada yang lebih efektif lagi. Jadi masalahnya itu di Feromonasnya gitu. Feromonas. Tapi itu memang harus hati-hati. Kalau Feromonas kan mendatangkan. Jadi sebenarnya itu permasalahannya di teknisnya. Jadi permasalahannya di teknisnya harusnya secara berkelanjutan, secara merata di tempat-tempatnya yang memang ditertentu betul-betul langsung di kan 3 bulan berhenti. Dan di beberapa titik secara bersamaan. Setelah obat selesai maksudnya kalau ada kelanjutan karena harganya mahal. Terus barangnya juga langka, betul. Enten usulan kagem nyuluh atau kagem dinas
Saya mengusulkan untuk pemotongan kepada petani-petani yang belum tahu, ya khususnya yang belum tahu. Kalau sudah terserang wangung itu dari pihak penyuluh sebaiknya memberi penyuluhan, memberi pengertian kepada petani-petani lain untuk dipotong dan dibersihkan sekalian. Terus kalau yang punya ternak khususnya ternak lembu atau kambing itu kan kotorannya kan banyak. Itu sebaiknya kalau bisa ditiadakan ya ditiadakan, kalau dibersihkan langsung dibersihkan biar tidak untuk perkembangbiakan wangun. Jadi tingkat kesadaran untuk sanitasi dan kebersihan. Nah, itu untuk petani lingkungan kami kurang masalah itu ya. Tapi penerapan bibit unggul dari kuljar di dereng belum ada. Kalau kultur jaringan belum, karena harganya terlalu tinggi. Nanti resikonya juga tinggi. Kalau selama ini bibitnya dapatnya dari pribadi atau dari kelompok tani atau pernah mendatangkan bibit? Mendapat bantuan dari dinas pertanian itu pernah sudah 2 kali. Itu bersertifikat semua gitu? Bersertifikat. Matur mawon, silakan saya matur suwun. Kita coba konsultasikan dengan dinas, kita beri alternatif terbaru lagi selain menggunakan feromonas yang ternyata sudah pernah menggunakan. Jadi tingkatnya ini kesulitan petani adalah di kesadaran untuk kebersihan lingkungan dan keberlanjutan menggunakan feromonas. Ini matur mawon, matur suwun. Sami-sami. Ini kita sudah sampai ke pembibitan kelapanya. Kita mau ambil bibit untuk penanaman, tugas praktek tanaman perkebunan di Universitas Terbuka. Bibit ini bibit kelapa sudah umur sekitar 7-8 bulan, 6-7 bulan. Ini siap pindah ke lahan. Oke, kita langsung eksekusi, kita ambil. Pastikan bibit yang kita tanam itu bebas dari hama dan penyakit ya. Ini aman, tidak ada karat, daun, tunasnya juga bagus. Kita langsung tanam ke lahan. Untuk penggalian tanahnya untuk 40 cm sampai 50 cm, usahakan lemah bagian atas yang 20 cm jangan dicampurkan. Jadi yang lapisan atas itu kita taruh di sebelah kanan, terus yang lapisan bawah kita taruh di sebelah kiri lubang nanti. Saya sudah siapkan pupuk kandang yang sudah saya campur tanah. Ini digunakan untuk lapisan dasar karena ini teksturnya lebih gembur agar akar baru nanti tidak kesulitan untuk menembus tanah. Kemudian kita setelah ini kurang lebih ketinggian pupuk kandangnya 10 cm, kita masukkan tanaman kelapa. Kemudian kita tutup dengan tanah yang lapisan atas tadi, jangan lapisan bawah, tapi lapisan atas yang pertama kita jangkau tadi.
Kemudian yang lapisan bawah kita taruh di atas. Ini kita membalik struktur tanahnya. Kemudian kita padatkan tanah tadi sampai pangkal bibitnya. Nah, kita padatkan. Kita bikin cekungan sedikit kira-kira 10 cm. Fungsinya adalah ketika nanti ada hujan atau ketika penyiraman, air bisa langsung masuk ke dalam bagian tempurung yang belum tadi benar kelupas dan bisa diserap langsung oleh akar sebagai cadangan air untuk akarnya nanti. Kenapa saya tanam kelapa di sini? Karena ini nanti untuk peremajaan kelapa baru. Sini. Biasanya kalau standar perkebunan harusnya di tanah yang lapang, tidak ada naungan yang membatasi, karena ini sudah tua, kemungkinan akan ditebang. Kemudian kami siapkan untuk peremajaan tanamannya. Jarak antar tanaman biasanya yaitu 8 sampai 10 meter. Seperti itu. Saya sudah lelah. Oke. Untuk tugas satunya praktek tanaman perkebunan di mata kuliah tanaman perkebunannya. Budidaya tanaman perkebunan cukup sampai sini aja dulu. Nanti kita teruskan di tugas 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.